Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Islampedia, di mana kita membahas mengenai kisah dan fakta-fakta mengenai Islam. Kalian pasti sudah tidak asing dengan nabi yang terkenal dengan ketampanannya, bukan? Yap, pada video spesial Ramadan kali ini, kami akan membahas kisah salah satu nabi yang wajib kita imani dan harus kita percaya kisahnya, yaitu Nabi Yusuf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah dan fakta Islam yang akan kita sajikan tiap minggunya. Nabi Yusuf, seorang nabi yang terkenal dengan kesolehan dan ketampanannya. Beliau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari Bani Israel. Ia juga adalah anak dari Nabi Yakub dan Ribka. Nabi Yusuf memiliki 10 saudara kandung dan adiknya Bunyamin dari ibu yang berbeda. Tak hanya di Al-Quran, kisah Nabi Yusuf juga ada di dalam Alkitab dan Tanakh. Nabi Yakub sangat menyayangi anak-anaknya, terutama Nabi Yusuf dan Bunyamin. Namun itu membuat saudara-saudara Yusuf merasa dengki. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi ada bulan, matahari dan 11 bintang bersujud kepadanya. Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, dan Nabi Yakub menyadari bahwa Yusuf akan memiliki kedudukan tinggi. Nabi Yakub berpesan agar Yusuf tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya karena khawatir timbul kedengkian. Allah menyebutkan, saudara-saudara Yusuf merasa iri karena merasa Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin. Di suatu hari, ke-10 saudara Nabi Yusuf berencana untuk membunuh dan membawa Yusuf ke tempat yang sangat jauh. Dengan ini, kasih sayang ayahnya akan beralih kepada mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan membunuh Yusuf, kita masukkan saja dia ke dalam sumur, agar para musafir dapat menemukannya dan menjadikannya budak." Saudara yang lain pun setuju. Hari yang mereka rencanakan pun tiba. Mereka berpikir cara agar ayah mereka mengizinkan Nabi Yusuf untuk ikut dengan mereka bermain. Awalnya Nabi Yakub agak ragu, namun setelah mencoba membujuk ayah mereka dan beralasan kalau mereka akan mengawasi Yusuf, Nabi Yakub membolehkan anak-anaknya membawa Yusuf bermain. Sesuai rencana, Nabi Yusuf dibawa saudara-saudaranya pergi bermain. Setelah agak jauh, mereka mulai mencaci maki Yusuf dengan ucapan dan tindakan, melepas baju Yusuf dan langsung memasukkan Yusuf ke dalam sumur terdekat. Baju Yusuf yang mereka ambil dilumuri dengan darah kambing untuk membuat bukti palsu. Lalu mereka pulang menghadap ayah mereka dan berakting sedih. Mereka menceritakan kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah diserang oleh binatang buas saat di perjalanan. Mendengar hal itu, Nabi Yakub tidak percaya. Ia hanya bisa berpasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya tanpa henti. Nabi Yakub menangis setiap harinya hingga mengalami kebutaan. Setelah ditinggal saudara-saudaranya di sumur, Nabi Yusuf meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lama datanglah musafir dari Syam yang hendak menuju ke Mesir yang ingin mengambil air di sumur. Melihat tali timba mengulur dari atas, Nabi Yusuf bergelantung di tali timba tersebut untuk berusaha keluar. Betapa kagetnya musafir yang menarik tali timba, terdapat anak kecil yang keluar. Mereka kegirangan karena mendapat barang bagus untuk dijual. Akhirnya para musafir itu membawa Yusuf ke Mesir, dan mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada sepasang suami istri yang ternyata adalah seorang yang sangat dihormati. Suaminya dikenal dengan nama Al-Aziz, dan ia adalah seorang menteri yang jabatannya tinggi, dan istrinya bernama Zulaika. Nabi Yusuf dibawa ke rumah sepasang suami istri dan tinggal bersama mereka hingga dewasa. Ketampanannya membuat Zulaika, istri tuannya, tertarik dan menggoda Yusuf untuk berbuat tidak pantas. Suatu hari, Zulaika menguncinya di kamar dan berusaha menggoda Yusuf. Yusuf memohon pertolongan kepada Allah dan melarikan diri menuju pintu. Namun Zulaika mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang. Baju Yusuf tersobek dan Al-Aziz datang memergoki mereka. Zulaika membela diri dan memfitnah Yusuf, tetapi Yusuf membantah dan menjelaskan bahwa dialah yang digoda oleh Zulaika. Al-Aziz bingung. Ada seorang yang berpendapat, jika baju Yusuf sobek di bagian depan, maka istrimu berkata jujur, dan bila bajunya tersobek pada bagian belakang, maka istrimu telah berbohong. Perkataan ini bermaksud, kalau bajunya sobek di depan, itu berarti Yusuf yang telah menggoda Zulaika dan berusaha menarik diri sehingga baju Yusuf sobek di depan. Dan jika baju Yusuf sobek di belakang, itu berarti istrinya lah yang mengejar dan menggoda Yusuf. Mendengar itu, Al-Aziz melihat bahwa baju Yusuf sobek di bagian belakang. Itu berarti Yusuf berkata jujur.
Al-Aziz menegur istrinya dan meminta Yusuf untuk tidak memberitahu siapapun. Setelah kejadian itu, Zulaikha mengajak teman-temannya untuk makan di tempatnya dan memperlihatkan ketampanan Yusuf yang membuatnya tergoda. Saat Nabi Yusuf memasuki ruangannya, teman-teman Zulaikha sampai ternganga dan tidak sadar mengiris jari-jari mereka sendiri melihat ketampanan Yusuf. Mendengar kejadian waktu itu, teman-teman Zulaikha menyebarkan kejadian Yusuf dan Zulaikha dan menjadi berita heboh di sana. Melihat kehebohan itu, Al-Aziz memenjarakan Yusuf. Nabi Yusuf dipenjara bersama beberapa tahanan dan menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Nabi Yusuf juga berkata kalau kemampuannya ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa lama, salah satu tahanan terbebas dari hukuman. Nabi Yusuf memintanya untuk menceritakan dirinya yang bisa menafsirkan mimpi kepada tuannya yang seorang raja Mesir. Tahanan yang bebas itu pun menjadi pelayan raja, namun ia lupa akan pesan yang diberikan Nabi Yusuf. Suatu ketika, raja bermimpi ia berada di tepi sungai. Lalu dari sungai, muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk yang senang berada di padang rumput subur. Setelahnya, muncul kembali 7 sapi bertubuh lemah dan kurus. Anehnya, ke-7 sapi kurus itu bersenang-senang bersama sapi-sapi gemuk itu, dan pada akhirnya, sapi kurus itu memakan 7 sapi yang gemuk. Raja bangun dengan cemas. Ia menceritakan mimpinya kepada pembesar kerajaan dan kaumnya, tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Pelayan yang dipenjarakan bersama Nabi Yusuf teringat kembali tentang pesannya tersebut. Ia menceritakan mengenai Nabi Yusuf kepada raja dan mengizinkan Nabi Yusuf untuk menghadapnya. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. 7 sapi betina yang gemuk bermaksud 7 tahun ke musim subur dan makmur. Dan sapi betina yang kurus adalah datangnya musim paceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Tak hanya menafsirkan mimpi raja, Nabi Yusuf juga memberikan solusi terbaik mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Nabi Yusuf, Raja menawarkan Nabi Yusuf untuk terbebas dari berbagai tuduhan. Namun, Nabi Yusuf menolak dan meminta Raja untuk mengkonfirmasi ketuduhan itu terlebih dahulu kepada Al-Aziz dan Zulaikha. Tuduhan itu terbukti salah, dan Nabi Yusuf adalah orang yang baik lagi terpuji. Raja Mesir kala itu membebaskan dan membersihkan nama baik Nabi Yusuf dari tuduhan palsu itu. Setelah terbebas dari penjara, Raja Mesir mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai. Yusuf alaihissalam meminta untuk diangkat sebagai bendaharawan negara karena kemampuannya dalam menjaga dan mengelola keuangan. Raja Mesir menyetujui permintaan tersebut dan memberikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah menjadi penguasa, Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha setelah suaminya meninggal, dan Zulaikha kembali dihormati. Beberapa waktu kemudian, ketika Mesir dilanda paceklik, 10 saudara Yusuf alaihissalam yang dahulu membuangnya datang ke Mesir untuk menukar bahan makanan. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam, namun Yusuf mengenali mereka. Mereka menjelaskan tujuan kedatangan dan keadaan keluarga mereka. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan bahan makanan, tetapi ia menyadari bahwa Bunyamin tidak datang. Ia meminta mereka untuk kembali dan membawa Bunyamin ke istana. Setelah kembali ke kampung halaman, saudara-saudara Nabi Yusuf menceritakan kepada ayah mereka, Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan Bunyamin dan memberikan jatah makanan kepada mereka. Mereka memohon agar Bunyamin diizinkan pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan tambahan. Setelah mendengar penjelasan dan janji anak-anak mereka, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan Bunyamin ikut. Setibanya di Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf membawa barang-barang untuk ditukar dengan bahan makanan, sementara Bunyamin bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di sana, Nabi Yusuf mengungkapkan identitas aslinya dan menyatakan, "Akulah Yusuf," sambil memperkenalkan Bunyamin kepada saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf terkejut mengetahui bahwa penguasa Mesir tersebut adalah Yusuf, orang yang sudah mereka tinggalkan di sumur. Nabi Yusuf kemudian memerintahkan agar baju yang dikenakannya dikirim kepada ayahnya, dan agar Nabi Yakub beserta keluarganya dibawa ke Mesir untuk berkumpul dengannya. Akhirnya, Nabi Yakub dan keluarganya tiba di Mesir untuk bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Setelah merasakan nikmat yang sempurna, menjadi nabi, berkumpul dengan keluarganya, dan menjadi penguasa Mesir, Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan dipertemukan dengan hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yakub yang tinggal di Mesir bersama Yusuf selama 17 tahun berwasiat agar dikebumikan di Syam dekat makam Nabi Ibrahim dan Ishak. Nabi Yakub wafat pada usia 140 tahun. Beberapa tahun setelah itu, Nabi Yusuf wafat pada usia 120 tahun dan dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Syam.
Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bisa menjadi pelajaran hidup yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Islampedia untuk update kisah dan fakta terkait Islam setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.